Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Vietnam. Menceritakan tentang seorang gangster bengis yang bertobat dengan memilih hidup di desa. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutradarai oleh Lee Van Kiet, serta dibintangi Ngo Tan Van, Mai Chat Vi, Pan Tan Nien, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? So nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja geng. Awal kisah berlatar di kota Saigon, Vietnam. Seorang gadis kecil bernama Hai kala itu sedang dilatih bela diri Vo Vinam oleh Bin Lee ayahnya. Vo Vinam sendiri adalah teknik bela diri asli Vietnam, sedangkan Bin Lee ini merupakan seorang master. Singkatnya, Hai mampu dengan cepat menguasai bela diri Vo Vinam. Dan sebagai imbalannya, Bin Lee menghadiahi sepasang anting mutiara untuk putrinya itu. Beberapa tahun telah berlalu, kini Hai telah beranjak dewasa. Malam itu Hai coba minta restu pada ayahnya untuk menikah. Namun Bin Lee tidak merestui hubungan Hai dengan pacarnya bernama Lam yang seorang gangster. Alhasil Hai kecewa pada ayahnya. Dia nekat kabur dari rumah demi memilih hidup dengan Lam kekasihnya. Dan pilihan hidup Hai tersebut membuat ayahnya merasa dikhianati. Beberapa bulan setelah minggat dari rumah, kini Hai bekerja di sebuah bar sebagai staf keamanan karena dia jago bela diri. Namun malam itu badan Hai terasa tidak enak. Dia pun pergi ke toilet dan muntah-muntah di wastafel. Huang selaku pemilik bar yang melihat anak buahnya sakit mulai curiga. Jangan-jangan Hai sedang hamil. Dan benar saja Hai mengaku hamil, namun Lam kekasihnya justru kabur tidak mau bertanggung jawab. Kini pilihan Hai hanya ada dua, menjadi single parent atau menggugurkan kandungannya. Belum juga sempat ngobrol lama dengan bosnya di toilet, tiba-tiba suasana bar menjadi kacau. Seorang pria bernama Nguyen berbuat onar karena pengaruh miras. Tentu Hai sebagai keamanan bar harus menertibkannya. Hai pun terpaksa menghajar Nguyen dan mengusirnya pergi dari bar tersebut. Kemudian beberapa bulan telah berlalu. Hai terpaksa resign kerja sebagai keamanan bar karena perutnya yang semakin membesar. Setelahnya, Hai memutuskan pindah ke kota kecil bernama Hoan untuk persiapan lahiran anaknya. Sampailah Hai di sebuah desa yang ada di kota tersebut dengan menumpang bus. Kini Hai telah membulatkan tekad akan merawat anaknya ini meski lahir tanpa sosok ayah. Lanjut 2 tahun setelahnya, anak Hai sudah mulai bisa berjalan. Putrinya ini diberi nama Mai. Tentu sebagai single parent, Hai punya tugas double. Selain merawat anaknya, dia juga harus bekerja cari nafkah. Singkatnya, Mai ini sudah beranjak remaja. Sekarang dia duduk di bangku kelas 6 SD. Sedangkan Hai sendiri selain bekerja sebagai nelayan tambak, kini dia juga kerja sebagai penagih hutang karena hanya bela dirilah keahliannya. Hai terpaksa kerja sampingan jadi debt collector demi bisa menghidupi keluarga meski resikonya besar. Hari itu, Hai begitu sibuk. Dia harus menagih hutang ke beberapa nasabah yang menunggak. Tujuan pertama, Hai datang ke desa sentra pembuatan batu bata untuk menagih hutang pada juragan batu bata di sana. Untunglah Hai berhasil menagih hutang meski dia terpaksa menggunakan kekerasan. Lantas Hai melanjutkan perjalanannya lagi. Tujuan berikutnya menagih hutang pada juragan peternakan babi yang menunggak. Namun kali ini, upaya Hai menagih mendapat perlawanan dari si juragan dan karyawan peternakan. Usai gagal menagih hutang ke juragan peternakan babi, Hai lanjut menagih hutang ke juragan beras yang sedang bongkar muatan perahunya yang terparkir di pinggir sungai. Lagi-lagi Hai harus menggunakan kekerasan barulah si juragan beras mau membayar hutangnya. Selesai dengan tugasnya menagih hutang ke beberapa nasabah, lantas Hai pergi menemui rentenir yang memperkerjakannya bernama Map. Dia menyetorkan uang hasil tagihan hari ini pada si rentenir. Namun anehnya si rentenir marah karena setorannya kurang. Di sini Hai menjelaskan bahwa tidak semua nasabah mau membayar hutang mereka nyonya. Alhasil si rentenir tidak mau ambil pusing dan segera membayar gaji harian Hai dengan hasil setoran barusan. Usai mendapat bayaran sebagai penagih hutang, Hai lanjut pergi ke pasar buat berbelanja. Dia datang ke penjual daging babi guna beli daging buat lauk makan. Beres belanja daging, Hai pun pergi.
Namun beberapa penjual daging barusan justru mengejek Hai di belakangnya. Hai dikatain janda jalang karena punya anak tapi nggak tahu bapaknya siapa. Sembari menahan emosi, Hai pun pergi berlalu. Namun di jalanan pasar itu, Hai sempat melihat seorang pedagang dipalak oleh 3 preman. Para preman ini bertindak kasar sambil minta uang keamanan pada para pedagang. Melihat kejadian tersebut, Hai memilih diam karena dia tahu diri profesinya sebagai penagih hutang juga dibenci oleh masyarakat. Sore itu, pulanglah Hai menuju rumah. Di jalanan pulang, dia berpapasan dengan Mai anaknya yang sedang dibully teman sekolahnya. Para bocah SD ini membuli Mai dengan mengatainya anak haram. Segera Hai menegur para bocil ini dan gilanya Hai ikut dibully dengan dikatai penagih hutang laknat. Mai sebagai anak yang sudah tahu profesi baru ibunya jadi ikut malu sendiri. Apalagi ibunya sekarang dibenci oleh warga desa. Tak mau berlarut, singkatnya diajaklah Mai pulang oleh ibunya ke rumah mereka yang ada di tambak ikan tepi danau. Setelah ganti baju sekolah, Mai pun disuruh belajar sedangkan ibunya mau lanjut masak buat makan malam mereka. Mai pun pura-pura belajar di dalam kamarnya, padahal sebenarnya dia sedang sibuk membuat rancangan bisnis budidaya ikan. Sedangkan ibunya yang lagi sibuk masak pergi sebentar meninggalkan masakannya hanya untuk nyebat di luar rumah. Hanya beberapa hisapan, Hai mematikan rokoknya dan menyimpannya kembali karena saking miskinnya mereka. Kemudian Mai yang sedang di dalam kamar sempat melihat ibunya di teras sedang nyebat dari jendela. Dan tiba-tiba tercium bau hangus. Segera Mai lari ke dapur sambil berteriak, "Mah, masakannya gosong!" Dan benar saja nasi yang dinanak Hai pun gosong karena kelupaan ditinggal nyebat tadi. Singkatnya, malam itu keduanya makan bersama dengan nasi gosong lauk daging babi. Namun ketika Mai hendak menyantap daging babi masakan ibunya, ternyata belum begitu matang, masih alot. Mai memaklumi sebab ibunya tidak pintar dalam memasak. Alhasil Mai pergi ke dapur dan mengambil masakan yang dia masak diam-diam. Sebuah lauk ikan yang didapat dari tetangga mereka karena Mai sering bantu jagain tambak tetangga, jadi hadiahnya ikan segar. Namun ketika keduanya sedang makan malam, tiba-tiba seorang pria menggedor pintu rumah. Pria ini adalah kakak dari juragan beras yang tadi pagi Hai tagih hutangnya. Dia berteriak gara-gara ditagih dengan cara kekerasan, kaki adiknya patah dan sebagai keluarga dia tidak terima. Meski sudah diteriaki untuk segera membukakan pintu, namun Hai justru mematikan lampu rumah. Tak lama pria ini pergi karena tidak ada sahutan dari dalam rumah. Dan setelah keributan selesai, Hai menasihati Mai agar kelak jadi anak pemberani. Sebab dunia ini begitu kejam bagi seorang penakut. Kemudian Hai menghidupkan kembali penerangan rumah dan lanjut makan malam bersama anaknya. Dalam momen makan malam ini, Mai menyarankan pada ibunya untuk berhenti jadi penagih hutang. Mai punya saran bagaimana jika ibu jadi nelayan lagi saja. Kita usaha tambak ikan seperti dulu, Bu. Mendapat saran dari anaknya, Hai coba merenung dan menyuruh Mai untuk kembali belajar setelah selesai makan, karena ujian nasional sebentar lagi tiba. Kemudian Mai pun menyelesaikan makannya dan kembali belajar, sedangkan Hai lanjut nyebat rokok sisa tadi sore. Sambil nyebat dia pun berpikir, kalau balik jadi nelayan kira-kira dapat modal bikin tambak ikan dari mana ya? Disitulah Hai teringat anting mutiara pemberian ayahnya yang masih dia simpan di dalam gentong beras. Hai pun mengambil kotak anting kenangan tersebut sembari melihati foto keluarganya. Setelah mengambil anting tersebut, Hai terlihat merenung lagi. Dia merasa bersalah kenapa dulu dirinya tidak menuruti nasihat ayahnya saja. Mungkin hidupnya tidak akan seperti ini jika dia memilih pria yang benar. Lanjut esoknya, Hai mengajak Mai main ke kota sebelah bernama Canto untuk sebuah urusan. Sampai di pasar tepi sungai yang ada di kota itu, Hai menggadaikan anting hadiah dari ayahnya di sebuah tempat gadai. Namun ketika Hai sedang bernegosiasi harga, tiba-tiba seorang emak pengunjung pasar berteriak maling sembari menangkap Mai. Tak terima anaknya dikatain maling, Hai pun datang membela. Intinya Mai ini dituduh nyopet dompet si emak tersebut. Tentu saja Mai mengelak. Dia mengaku hanya memungut dompet yang terjatuh dan berniat mengembalikannya. Setelah dicek dompet itu, ternyata isinya masih utuh, yang berarti Mai berkata jujur.
Namun si emak ini terus menyudutkan Mai sebagai copet, sehingga ibunya sendiri ikut terpengaruh dengan fitnah tersebut. Alhasil Mai kecewa pada ibunya dan segera pergi dari pasar itu. Setelah Mai pergi, barulah datang suami dari si emak-emak tadi. Dia mengatakan baru saja beli anggur dan tersadar jika dompetnya memang terjatuh saat dibawa tadi. Jadi jelas sudah Mai bukanlah copet, dia hanya korban fitnah si emak-emak ini. Pada akhirnya, Hai pun menyesal karena tidak mempercayai anaknya sendiri. Dia kembali ke pegadaian untuk mengambil antingnya yang tak jadi digadaikan dan segera menyusul Mai untuk minta maaf. Beralih pada Mai, terlihat dia sendirian merenung di pinggir sungai sambil makan es krim dan bersedih. Tak disangka datanglah dua orang pria mengendarai perahu berniat jahat padanya. Benar saja kedua pria ini menculik Mai dan kejadian itu disaksikan Hai dari kejauhan. Sadar anaknya diculik, Mai berusaha mengejar namun dia dihadang oleh komplotan si penculik yang menyamar jadi pedagang pasar. Terjadilah baku hantam sengit. Tak mau buang waktu, Hai menghajar para komplotan penculik dengan cepat. Kemudian Hai lompat ke sungai untuk menggapai perahu penculik yang melaju. Namun usahanya gagal karena kepala Hai dipukul pakai dayung. Tak menyerah, Hai pun berenang ke tepian dan nekat mencuri motor seorang pemancing. Segera Hai mengejar para penculik melalui jalur darat yang ada di tepi sungai. Singkatnya, aksi pengejaran ini terhalang oleh salah satu komplotan penculik yang ikut mengejarnya dengan mengendarai motor. Akibatnya, Hai jatuh ke sungai karena motornya tertabrak truk dari lawan arah. Sedangkan si gangster sendiri nyungsep di semak bersama motornya. Kemudian gangster tadi bangkit guna mencari Hai yang terjebur di sungai. Maka terjadilah duel sengit. Singkat duel, Hai mencekik si gangster dengan akar eceng gondok hingga musuh pingsan. Kemudian Hai pun kembali ke tepian sungai dan melihat motor yang dikendarainya sudah remuk tertabrak truk tadi. Inisiatif Hai mencuri motor si gangster yang nyungsep di semak agar dia tidak kehilangan jejak para penculik. Sampailah Hai di sebuah jalan lintas kota. Dia bertanya pada pedagang kelontong di sana apakah tadi ada dua pria melintas bersama anak kecil. Sayangnya para pedagang ini mengaku tidak melihat sosok yang dimaksud Hai. Hampir saja Hai putus asa. Disitulah tak sengaja dia melihat perahu para penculik bersandar di tepian sungai di dekat situ. Jadi kemungkinan para penculik belum jauh. Dan benar saja komplotan penculik ini ternyata membawa Mai naik ke mobil travel menuju kota Saigon. Sayangnya kali ini Hai gagal menghentikan laju mobil travel tersebut. Namun dia tidak kehabisan ide untuk mengejarnya. Sigap Hai menghentikan sebuah truk sayur untuk izin nebeng sampai kota Saigon. Dan perjalanan panjang Hai pun dimulai. Singkatnya, menjelang maghrib, sampailah truk sayur tersebut di kota Saigon. Hai yang ketiduran di bak belakang dibangunkan oleh Pak Supir. Dia pun turun dan berterima kasih atas tumpangan barusan. Kemudian Hai melanjutkan pencarian anaknya di tengah hiruk-pikuk kota Saigon yang begitu ramai. Di sini Hai kepikiran sebuah ide. Dia pun mendatangi klub 86 tempatnya dulu bekerja. Sampai di bar tersebut, Hai menemui Wong, mantan bosnya dulu, sembari numpang sebat. Maksud Hai berkunjung untuk mencari informasi tentang komplotan penculik yang ada di kota Saigon. Lantas Wong menjelaskan tentang jaringan kriminal dunia bawah yang sudah banyak berubah sejak Hai merantau ke desa. Sekarang kota Saigon ini dikuasai dua geng besar yang diketuai oleh Namro dan Tan Wolf. Jadi lebih baik lapor saja ke polisi. Kemungkinan akan ada titik terang, saran dari Wong. Tak mau buang waktu, Hai pun pamit guna melanjutkan perjalanan ke kantor polisi. Sampailah di kantor polisi, Hai segera membuat laporan orang hilang untuk Mai anaknya. Dia pun dilayani oleh seorang detektif bernama Pom. Hai kemudian menjelaskan bahwa anaknya telah diculik. Namun detektif Pom begitu santai menanggapi laporan tersebut. Alhasil Hai yang gergetan sendiri inisiatif pura-pura sakit dan minta paracetamol jika ada.
Detektif Pom pun pergi sebentar untuk mencari obat. Seperginya Detektif Pom, segera Hai menggeledah ruang jaga milik polisi. Kali aja ada informasi tentang identitas penculik anaknya. Di papan investigasi banyak tertempel tentang kasus penculikan anak yang belum terungkap. Dan di salah satu meja kerja milik komandan polisi bernama Luong, akhirnya Hai menemukan beberapa berkas dokumen berisi identitas tersangka penculikan. Segeralah Hai cabut pergi setelah mendapatkan petunjuk ini. Tak lama kemudian, Detektif Pom dan Komandan Luong balik ke ruangannya untuk melayani Hai yang melaporkan anaknya telah diculik. Namun ternyata Hai sudah pergi dan Komandan Luong menyadari beberapa berkas tentang identitas tersangka kasus penculikan sudah raib dicuri. Cerita berlanjut pada Hai. Bermodal dokumen identitas tersangka tadi, dia coba menelusuri jalanan kota Saigon dan sampailah di sebuah kampung yang dicurigai. Saking cemasnya dengan keadaan anaknya, Hai sempat mengira seorang bocah yang melintas bersama ibunya dikiranya Mai. Namun ternyata itu hanyalah halusinasinya saja. Tak mau banyak melamun, Hai pun masuk ke kampung tersebut guna menemukan komplotan penculik. Sampailah Hai di sebuah rumah milik Truk, salah satu anggota gangster yang identitasnya tertulis di dokumen kepolisian. Hai pun bertamu dan ibunya si Truk yang membukakan pintu. Dengan sopan Hai bertanya, "Permisi, apa Truk ada di rumah?" Namun ibunya ini berusaha menutupi keberadaan anaknya. Sadar jika ibunya Truk berbohong, Hai pun menerobos masuk ke rumah guna mencari Truk. Bertemulah Hai dengan pria bernama Truk. Dia pun bertanya, "Di mana anakku kalian culik?" Tak menjawab pertanyaan tersebut, justru Truk menyerang dengan obeng sehingga bahu Hai terluka. Maka terjadilah duel sengit di dalam bengkel milik Truk ini. Singkat duel, Truk kalah melawan Hai. Dia pun menyerah dan bersedia memberikan informasi tentang organisasi tempat dia bekerja dulu. Truk mengatakan bahwa dirinya sudah lama pensiun dari dunia kriminal. Organisasi tempatnya bekerja dulu dipimpin oleh seorang yang sangat kuat bernama Tan Wolf. Kelompok ini berbisnis jual beli organ manusia. Mereka mendapat organ dengan menculik anak kecil untuk dipanen. Jadi Hai ini disuruh gerak cepat, sebab jika sampai terlambat maka anaknya akan dijagal. Bergegaslah Hai menuju markas Tan Wolf yang ada di sebuah pasar kota Saigon seperti yang sudah dijelaskan Truk padanya. Kata Truk, markas Tan Wolf ini terlihat seperti toko kelontong, namun tergantung sebuah jerigen minyak sebagai penandanya. Singkatnya, sampailah Hai di toko yang dimaksud dan dia pun segera menerobos masuk pura-pura jadi pembeli. Cerita balik lagi pada Truk. Ketika dia sedang beberes bengkelnya yang berantakan akibat duel tadi, tiba-tiba Komandan Luong ditemani Detektif Pom mampir ke sana. Keduanya menanyakan pada Truk apakah barusan ada seorang wanita yang datang untuk mencari anaknya. Truk pun menjelaskan pada dua polisi ini bahwa sosok wanita yang ditemuinya tadi bukanlah orang sembarangan. Wanita tersebut begitu berbahaya, bahkan Truk sendiri yang notabene jago berantem pun kalah melawannya. Truk mengatakan jika ingin mencari wanita itu, kemungkinan dia sedang berhadapan dengan Tan Wolf saat ini. Kemudian bergegaslah Luong dan Pom melanjutkan perjalanan setelah mendapat informasi dari Truk si mantan gangster. Cerita beralih pada Hai lagi. Upaya pencarian anaknya berlanjut di sebuah rusun yang dijaga ketat beberapa gangster. Terpaksa Hai menghajar para gangster yang menghalanginya. Setelah berhasil melumpuhkan para gangster, Hai ini sempat menemukan sandal anaknya di sebuah ruangan yang ada di rusun itu. Segera Hai bergegas menelusuri rusun dan menemukan sebuah ruangan berpintu besi. Di dalam ruangan tersebut, Hai mendengar pembicaraan beberapa orang yang sedang berjaga. Hai pura-pura mengetuk pintu dan menghajar penjaga untuk merebut kunci masuk. Disitulah Hai akhirnya menemukan tempat di mana Mai disekap bersama anak-anak lain. Kemudian Hai menghajar dua penjaga terakhir sebelum akhirnya dia berhadapan dengan Tan Wolf. Berduel Hai dengan Tan Wolf.
Sayangnya Hai kalah telak melawan Tan Wolf yang gilanya sambil teleponan dengan rekannya bernama Namro saat duel sedang terjadi. Mọi thứ đều như cũ. Untunglah Hai yang hampir pingsan sempat mendengar Tan Wolf berbicara lewat teleponnya. Tan Wolf mengatakan akan mengirim barang dagangannya dengan kereta berkode VNR 053171 jam 2 dini hari nanti. 2 giờ sáng. Lanjutnya, Hai yang pingsan diangkut oleh anak buah Tan Wolf. Kaki dan tangan Hai dijerat serta tubuhnya diikat pada sebuah batu besar. Kemudian dibawalah Hai ke tepian sungai dan dia ditenggelamkan. Sontak, Hai yang pingsan pun segera tersadar jika dirinya tenggelam. Dia coba melepaskan diri dari belenggu yang menjeratnya, namun gagal. Disitulah Hai pasrah sebelum akhirnya pandangannya blackout. Ketika tersadar, Hai sudah berada di rumah sakit dan jam dinding menunjukkan pukul 11.40 malam waktu setempat. Segera Hai bermaksud bangkit dari ranjang rumah sakit, namun dia dicegah oleh perawat jaga bernama Li Truong. Tak lama Komandan Luong menjenguk Hai dan memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan sebagai sosok yang menyelamatkan Hai dari tenggelam barusan. Di sini Hai disuruh tenang dan mempercayakan kasus penculikan anaknya pada polisi. Komandan Luong menegaskan bahwa di markas Tan Wolf tadi sudah digerebek dan polisi tidak menemukan siapapun di sana. Tak lama ponsel Komandan Luong berdering dan dia segera menjawab panggilan telepon itu sembari keluar ruang rawat. Alhasil Hai sadar diri sekarang tertahan oleh polisi dan dia tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Mai anaknya yang diculik. Disitulah perawat Li Truong sebagai sesama ibu ikut bersimpati atas tragedi yang menimpa anaknya Hai. Di sini Hai membujuk Li Truong untuk membantunya kabur dari rumah sakit atas dasar solidaritas sesama kaum ibu. Li Truong pun setuju membantunya dengan pura-pura disandra oleh Hai. Keduanya pun berhasil melewati penjagaan polisi dengan sandiwara ini, dan mereka menuju parkiran rumah sakit. Kemudian Li Truong memberi Hai tumpangan dengan motornya ke tempat yang dianggap aman untuk kabur. Setelahnya Hai pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Li Truong sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Tujuan Hai berikutnya adalah meminta bantuan pada keluarganya. Sampailah dia di depan rumah orang tuanya untuk mencari bantuan. Tak lama lagi kakaknya yang baru pulang kerja terkejut melihat Hai adiknya akhirnya pulang ke rumah. Diajaklah Hai masuk rumah untuk dijamu oleh istrinya Lai yang sedang hamil tua. Saat memasuki rumahnya dulu, Hai kaget ternyata bapak ibu sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kemudian Hai memberitahu pada abangnya bahwa Mai anaknya diculik. Maksud Hai mampir untuk minta bantuan pada Lai kakaknya. Namun Lai menolak membantu karena dia kecewa pada adiknya yang begitu durhaka pada orang tua. Kabur dari rumah hanya demi memilih lelaki tidak jelas sampai akhirnya hamil di luar nikah. Parahnya Hai ini tak pernah pulang bahkan ketika kedua orang tua mereka meninggal. Disitulah Hai sadar diri bahwa kakaknya ini tak bersedia menolong karena merasa kecewa padanya. Apa boleh buat Hai pamit untuk melanjutkan perjalanan. Con Mai nó bị bắt thì cũng là do mày. Tôi bỏ nhà ra đi. Tôi không nghe lời ba má. Lúc ba còn sống mày có dám bỏ nhà đi sinh sao không? Belum jauh meninggalkan rumahnya, Hai tiba-tiba disapa oleh Komandan Luong yang mencarinya. Komandan Luong menjelaskan bukannya polisi tidak mau bergerak cepat dalam mengungkap kasus penculikan ini, melainkan karena kasus ini melibatkan mafia besar dari Cina bernama Namro. Jadi kasus ini termasuk kasus yang berbahaya jika ditindak secara serampangan. Kemudian Komandan Luong menawarkan bantuan. Jika Hai mau bekerja sama, mari kita berantas sindikat ini sampai ke akarnya dengan strategi dari kepolisian. Akhirnya Hai pun bersedia memberikan informasi yang dia punya. Bahwasanya korban penculikan akan diangkut dengan kereta menuju pelabuhan malam ini. Maka segeralah keduanya menuju stasiun kota Saigon untuk mencari kereta yang dimaksud oleh Hai. Tepat pukul 2 dini hari, sampailah keduanya di stasiun kota Saigon dan Hai menemukan kereta dengan kode VNR 053171 seperti yang dia ingat dari percakapan Tan Wolf.
Tak mau buang waktu, Hai segera naik ke dalam gerbong kereta, sedangkan Komandan Luong coba cari bantuan dari kepolisian setempat. Tak berselang kereta pun berangkat, dan di gerbong itu terjadilah duel sengit antara Hai melawan anak buah Tan Wolf. Sayangnya Hai yang belum sembuh dari cedera bekas duel sebelumnya justru terdesak. Untunglah Komandan Luong datang dan membantunya menghadapi para gangster. Kemudian Hai ditugaskan oleh Komandan Luong untuk mencari di mana korban penculikan disekap, sedangkan para bangsat ini akan dihandle oleh polisi. Gerak cepat, Hai keluar gerbong penumpang dan memanjat ke atap sisi luar gerbong barang. Ketika Hai mulai mencari, dia kembali dihadang oleh anak buah Tan Wolf. Maka terjadi duel sengit dan di sini Hai baru tahu ternyata Nguyen yang pernah merusuh di bar tempatnya dulu bekerja sekarang adalah bagian dari komplotan ini. Singkatnya, Hai berhasil menghajar para gangster sebelum akhirnya Komandan Luong menyusul dan mengurus sisanya. Kemudian Hai lanjut keluar gerbong barang dengan memanjat sisi samping gerbong untuk mencari di mana para korban penculikan disekap. Beralih di dalam gerbong barang paling belakang. Di sana Tan Wolf menginstruksikan dengan walkie agar anak buahnya standby di jalur perpindahan rel kereta. Dia juga memerintahkan anak buahnya yang berjaga di sambungan gerbong untuk bersiap. Jika waktunya sudah tiba nanti, mereka akan diinstruksikan untuk memindahkan jalur kereta dan melepas sambungan gerbong secara bersamaan. Namun saat aksi ini akan berlangsung, datanglah Hai menghajar si penjaga sambungan gerbong kereta. Akhirnya Hai tahu jika Tan Wolf pasti ada di gerbong yang hendak diputus sambungannya itu. Segera Hai masuk ke gerbong tersebut dan berhadapan lagi dengan Tan Wolf. Namun sialnya, upaya pemutusan sambungan gerbong tadi masih berlanjut. Seorang anak buah Tan Wolf ada yang menggantikan posisi penjaga sambungan gerbong tadi. Ketika timingnya sudah tepat, mereka melepaskan sambungan dan gerbong belakang pun terputus dari kereta induk. Disitulah Komandan Luong yang masih berada di gerbong kereta utama terkecoh melihat gerbong belakang terputus dan pindah jalur saat melewati persimpangan rel. Namun di sini dia tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berharap pada Hai yang ada di gerbong terputus itu. Beralih di gerbong yang terputus, singkat duel kali ini Hai berhasil membunuh Tan Wolf dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Meski dia sendiri harus tertusuk sajam yang digunakan Tan Wolf sebagai senjata. Kemudian setelah duel berakhir, Hai segera membebaskan para korban penculikan dari dalam kurungan. Cerita beralih pada Komandan Luong. Ketika dia sampai di stasiun berikutnya, segeralah Komandan Luong menemui anggota timnya yang sudah siap menyergap. Di sini Luong memberikan informasi bahwa para mafia telah mengecohnya sebelum kereta sampai di stasiun dengan memutus sambungan gerbong belakang. Jadi tugas kita menyusul gerbong yang disabotase itu. Ada kemungkinan gerbong tersebut berhenti di bengkel kereta yang terletak tak jauh dari stasiun ini. Maka bergegaslah para polisi menuju bengkel kereta yang dimaksud. Cerita berlanjut di bengkel kereta. Di sana Namro si mafia Cina sudah siap bertransaksi dengan Tan Wolf. Bahkan Namro bersama anak buahnya sudah standby dengan senpi lengkap. Di dalam gerbong sendiri, Hai sadar gerbong ini telah terkepung musuh. Dia pun menyusun siasat perlawanan. Kemudian Namro ini coba menghubungi Tan Wolf lewat walkie-talkie. Tapi kok tak ada jawaban dari dalam gerbong. Dan tiba-tiba mereka diserang oleh Hai dari sisi belakang.
Meski berhasil membunuh para mafia, Hai sempat lengah dan tertembak oleh salah satu gangster yang masih hidup. Hampir saja Hai dihabisi, untunglah Komandan Luong dan timnya datang tepat waktu. Pada akhirnya, tim polisi segera mengamankan TKP dan menyelamatkan korban penculikan yang disekap di dalam gerbong. Lantas Mai yang baru turun dari gerbong itu melihat ibunya sekarat akibat tertembus timah panas. Alhasil Mai pun menangis. Dia kira akan kehilangan ibunya untuk selamanya sebelum akhirnya tim medis datang. Beberapa hari kemudian di rumah sakit kota Saigon, Hai yang kritis dirawat di sana. Tersiar berita di televisi tentang aksi heroik Hai. Alhasil Hai yang selama ini diremehkan karena profesinya sebagai penagih hutang akhirnya dianggap sebagai pahlawan. Kini Hai benar-benar dihormati. Begitu juga Mai anaknya. Sekarang Mai sudah tidak dibully lagi oleh teman sekolahnya yang ikut menjenguk ke rumah sakit. Sedangkan Lai kakaknya Hai akhirnya bisa memaafkan adiknya. Sekarang dialah yang mengurus segala keperluan Hai selama di rumah sakit. Kemudian Mai menjenguk ibunya di ruang rawat. Mai begitu bangga pada ibunya. Dia mengatakan, "Jika ibu sudah siap nanti, ajari aku bela diri ya bu. Kita juga akan menjadi nelayan agar ibu tidak usah berkelahi lagi." Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.